sehingga kita, mudah untuk mengenali Bapak Ibu dari company mana. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang telah bergabung di room Zoom meeting pagi hari ini, silakan untuk bisa menyesuaikan nickname atau username di Zoom-nya. Event kita akan mulai kurang lebih 1 menit lagi Bapak Ibu sekalian, kita sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya. Saya lihat di waiting room atau di room sudah ada kurang lebih ada 70-an, wah luar biasa ya. Jadi, mungkin ini kalau saya lihat, nanti kita akan absen dah dari yang di Jakarta mana, lalu yang di luar Jakarta mana, sehingga, kita bisa lihat nih proporsinya banyak yang mana nih gitu kan, di daerah Jabodetabek atau di luar Jabodetabek. Baik Bapak Ibu sekalian sambil menunggu silahkan untuk menyesuaikan nickname dan username-nya.
Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini saya, Hari atau familiar dengan Kang Hari dari Dana Pensiun Astra yang akan memandu kegiatan kita di pagi hari ini sampai dengan beberapa waktu ke depan. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan perlindungan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan tak lupa selalu mengingatkan pesan Ibu, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, gunakan masker, dan tentunya jaga jarak. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini adalah acara yang sangat luar biasa. Mungkin bagi beberapa rekan-rekan atau Bapak Ibu yang mengikuti event Dana Pensiun Astra sudah sering ya melihat saya ataupun mungkin mengikuti materi yang disampaikan oleh narasumber-narasumber dari Dana Pensiun Astra. Adapun kegiatan pagi ini merupakan joint event antara kerjasama antara Dana Pensiun Astra dan Maukes. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam rangka BIK atau Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk memulai acara ini, ada baiknya kita memulai dengan membacakan doa atau berdoa semoga materi yang disampaikan oleh para narasumber, kegiatan yang kita lakukan pagi ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk doa saya pimpin, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk yang di grup Astra, selamat datang kembali di event Dana Pensiun Astra, dan bagi Bapak Ibu yang merupakan peserta di luar grup Astra, selamat datang di salah satu event di grup Astra yaitu webinar dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun kegiatan kita di pagi ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Psikologi Imelda Tarigan, MBA CFP QWP, dengan judul Sehat Keuangan, Sehat Ambisi. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang saat ini mungkin secara fisik sangat sehat luar biasa, jauh dari pandemik ini, tapi kita lihat apakah keuangan juga sehat. Oke. Beliau atau Bu Imelda adalah salah satu narasumber dari Dana Pensiun Astra untuk beberapa event kita, dan beliau pun merupakan pemateri di beberapa event perencanaan keuangan yang diselenggarakan oleh institusi pemerintahan maupun institusi swasta. Setelah itu kita menekan materi dari Bu Imelda, kita akan menekan juga pemaparan terkait dengan Maukes. Mungkin bagi Bapak Ibu bukan hanya saya di luar Astra, mungkin di internal Astra pun baru dengar tuh Maukes. Apa itu Maukes? Nah, nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Daniel Hartono selaku Chief of Marketing Maukes. Nah, untuk pagi ini jangan lupa dan jangan khawatir bahwa kita ada door prize, ada hadiah bagi Bapak Ibu yang beruntung. Yang pertama adalah ada 20 saldo Astra Pay sejumlah 25.000 masing-masing bagi Bapak Ibu pendaftar pertama. Nah, jadi mungkin yang kemarin mendaftar pertama kali di 20 pertama, nanti kami akan berikan saldo Astra Pay sebesar 25.000. Untuk pengumumannya kita akan sampaikan nanti di akhir sesi. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk install terlebih dahulu, registrasi terlebih dahulu Astra Pay yang ada tersedia di Play Store dan iOS. Lalu berikutnya, bagi Bapak Ibu, kita akan bagi dua ya. Kita ada hadiah berikutnya 1 juta rupiah. Jadi untuk 500.000 pertama, itu akan kami berikan bagi 2 penanya terbaik, masing-masing 250.000. Lalu yang kedua berikutnya adalah bagi ini yang menjawab pertanyaan narasumber di sesi pagi hari ini. Jadi terus bergabung di sesi ini, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan saldo Astra Pay, selalu ikuti materi dengan jelas dan jawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh narasumber nanti. Baik, tak lama-lama karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 waktu 10. Nah, kita akan panggil terlebih dahulu narasumber kita yang sangat cantik, Bu Imelda. Apa kabar Bu Imelda? Apakah sudah bergabung? Halo, selamat pagi Mas Hari. Pagi Bu Imelda. Semua. Iya, selalu sehat Bu ya. Ibu selalu cerah gitu kan.
Walaupun Jakarta dari kemarin mendung hujan gitu ya, tapi kayaknya pagi ini kita sangat cerah ya Harus menyapa, cerah senantiasa. betul, menyapa rekan-rekan dari internal Astra dan juga mungkin ada dari luar Astra yang gabung dalam rangka bulan inklusi keuangan di Otoritas Jasa Keuangan. Baik, mungkin langsung saja mungkin bisa dibantu bagi tim untuk men-share materinya. Mungkin sebelum saya sambil menunggu share materinya, saya akan membacakan CV ataupun biodata dari Ibu Imelda. Jadi Bu Imelda ini adalah narasumber yang sering kali mengisi di kegiatan dana pensiun Astra, dan beliau pun merupakan direktur utama dari firma Imelda Tarigan dan rekan, merupakan konsultan perencanaan keuangan dan manajemen. Nah, karena Bu Imelda ini adalah salah satu direktur ataupun direktur dari konsultasi perencanaan keuangan, selain tadi hadiah saldo Astra Pay, nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan konsultasi gratis terkait dengan keuangan. Nah, dengan Bu Imelda tentunya. Jadi bagi Bapak Ibu milenial, Akang Teteh, Mbak Mas yang merasa kayaknya keuangan saya belum sehat ya, nanti kita akan berikan salah satunya adalah layanan untuk konsultasi gratis terkait keuangan dengan Bu Imelda. Untuk pendidikan, Bu Imelda merupakan sarjana psikologis untuk sarjananya, lalu untuk masternya mengambil Master in Business Administration dari Thames Valley University London, United Kingdom. Mungkin di sini ada penggemar Chelsea MU. Nah, mungkin Bu Imelda sering nonton ya dulu waktu kuliah di S2 di UK, Bu ya. Mahal. Mahal ya. Mahasiswa kere. Masih sekarang. Lalu berikutnya untuk license-nya, Bu Imelda memiliki license psikologis dari IKAPSI, lalu WPPE dari Bapak Pam LK, Certified Financial Planner dari FPSB Indonesia, dan QWP dari FPSI Indonesia. Jadi berikut adalah profil dari Ibu Imelda Tarigan. Nampaknya kalau saya lihat sudah tidak sabar lagi ya rekan-rekan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Ibu Imelda Tarigan. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan silahkan gunakan kolom chat untuk bertanya terkait materi Ibu Imelda. Baik Bu Imelda, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Hari. Sama-sama, Mas Hari, Bu. pertanyaan nanti sesinya belakangan ya Mas Hari ya? Belakangan, betul Bu. Nanti di belakang kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu peserta di pagi hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Aduh, senang sekali nih Mas Hari memberikan saya kesempatan lagi untuk sharing sama teman. Saya panggilnya kakak-kakak aja lah ya, supaya saya kesannya lebih muda gitu, kakak-kakak sekalian. Selamat pagi kakak-kakak. Jadi kan saya jadi adeknya gitu kan. Wah, ini yang kelihatan wajahnya ini adalah saudara saya Pak Aditya S. Ginting kayaknya nih. Halo, Mejojua. Selamat pagi semuanya, sehat semua. Baik, ini kesempatan baik banget. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Langsung aja kita ke materinya. Siap. Teman-teman sudah bisa lihat, kakak-kakak sudah bisa lihat ini presentasi saya? Ada kelihatan kah? Aduh, aku nggak bisa buka chat. Feedback. Oke? Oke, saya anggap oke. Aku nggak bisa lihat chat ini di sini nih, Zoom-nya agak lemot. Baik, kita topiknya pagi ini mau bicara tentang sehat keuangan, sehat ambisi. Sebenarnya apa hubungannya? Sebenarnya begini, segala sesuatu dalam hidup ini memang perlu uang. Itu sudah kita harus realistis ya. Nggak ada yang gratis-gratisan gitu ya. Segalanya ada biayanya. Tapi kadang-kadang biayanya itu bisa kita pertimbangkan sesuai dengan tujuan kehidupan kita sendiri. Jadi kita harus punya prioritas tujuan hidup kita itu inginnya seperti apa gitu. Baik, ini karena tadi udah dibacakan dengan lengkap oleh Mas Hari, kita bisa skip aja. Nah, pertanyaannya adalah mengapa perlu perencanaan keuangan? Ya. Sebetulnya kita perlu membuat perencanaan keuangan itu karena hidup itu penuh dengan cita-cita, penuh dengan harapan-harapan, wishes gitu ya. Ini tergantung kepada niat dan tujuan kita ya. Seperti ini pada foto ini kelihatan cewek ini luar biasa banget, tangannya bisa begitu. Saya sampai hari ini nyoba untuk seperti itu tuh belum bisa, belum berhasil ya. Itu butuh suatu ketekunan,
butuh suatu komitmen untuk latihan setiap hari sehingga bisa tampil seperti Mbak yang di sebelah kanan ini gambarnya nih. Ada yang sudah pernah latihan bisa sampai segitu tingkat tinggi ini master yoga. Wah, nggak sembarangan. Kalian masih kakak-kakak semua masih muda-muda, ada yang bisa? Wah, mungkin nanti bisa latihan. Jadi ini butuh waktu, teman-teman. Tidak ada yang instan. Hanya kopi yang instan saset ya. Nah, kalau yang lain-lainnya mie juga perlu dimasak dulu, oke? Nah, kopi instan juga airnya perlu dimasak dulu gitu ya. Jadi semuanya butuh proses, butuh ketekunan. Lalu sebetulnya apa yang bisa membuyarkan kita mencapai cita-cita kita? Seringkali banyak ketemu godaan-godaan di jalan sehingga akhirnya kita lupa sebetulnya cita-cita kita tuh apa sih, sebetulnya tadinya tujuan saya tuh mau apa sih. Kalau teman-teman bahasanya adalah galvok katanya, gagal fokus gitu ya. Seringkali akhirnya kita gagal fokus. Nah, dari sisi psikologis, sebetulnya gagal fokus itu karena ini. Ya, teman-teman, pernah nonton film Titanic? Oh, mudah-mudahan pernah ya. Nah, kalau yang seumuran saya mah kudu wajib itu dulu nonton film Titanic gitu ya. Film Titanic itu menceritakan mengenai sebuah kapal pesiar sangat mewah, pertama terbesar di dunia pada waktu itu, tapi akhirnya karam pada pelayaran pertama. Tentu saja kita semua berpikir pada waktu itu karena kapalnya demikian super duper, pasti nahkodanya juga super duper canggih dong, jam terbangnya tinggi dong, ya kan? Tapi pada kenyataannya beliau gagal melihat bahwa tumpukan yang ada di atas ini bisa dilihat puncak es ini sebetulnya yang kelihatan di atas ini hanya kecil aja. Padahal yang di bawahnya ini banyak banget, masih gede banget gitu ya. Jadi masih gede banget yang di bawah ini. Apa isinya? Ini isinya sama seperti isi kepala kita, isi pikiran kita. Yang kelihatan di atas dari pikiran kita itu hanya yang secuil di atas ini. Padahal yang di bawahnya ini, di bawah alam sadar kita ini, inilah yang paling menentukan sebetulnya perjalanan kita. Yang paling menentukan bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita menerima kenyataan, itu semua tergantung dari apa yang ada di bawah alam sadar kita ini. Ya, misalnya ada yang namanya gengsi, ada yang namanya ketakutan untuk ditinggal teman, ada yang namanya dendam, masa lalu, trauma, emosi yang tidak terselesaikan. Itu semua mengganggu objektivitas untuk berpikir. Jadi kadang-kadang kita tahu bahwa kita tidak butuh suatu hal, tapi kita ngotot, kita harus beli, harga berapapun kita bayar, hanya karena kita merasa kalau kita pakai barang itu, maka kita akan terlihat baik oleh orang-orang, maka pacar saya tidak akan meninggalkan saya, maka teman-teman saya akan menghargai saya, maka eksistensi saya akan diakui oleh orang lain, itu kalau saya pakai baju begini, aksesoris seperti ini, gaya seperti ini, walaupun sebetulnya biaya untuk itu sangat besar misalnya. Di luar dari jangkauan kita, dan kita sebetulnya secara alam sadar itu kita ngerti bahwa itu di luar jangkauan kita. Bahwa uang kita itu sebetulnya bisa kita pakai untuk hal lain, misalnya baju masih ada kok yang kualitas tidak kalah tapi harganya lebih murah gitu. Tapi kita nggak mau, karena kita mau dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Kita mau dianggap hebat oleh teman-teman dengan penampilan, dengan barang-barang yang mahal itu, gitu. Ya, jadi sebetulnya yang sering kali membuat perencanaan keuangan berantakan itu adalah aspek-aspek yang di bawah gunung es ini, yang di bawah laut ini. Oke, jadi bagaimana caranya menyelesaikannya? Tentu saja kita harus jujur dulu pada diri kita sendiri. Ya, kita sebetulnya punya masalah apa, lalu bagaimana kita handle dengan itu. Kalau sekarang tuh ada sesuatu yang sangat bagus, pernah nonton film The Princess itu, Let It Go katanya, Let It Go. Pernah nonton Let It Go? Pernah dengar film kartun apa ya itu? Saya lupa namanya. Cantik itu,
Ella, Princess Ella ya. Itu kan dia selalu bilang let it go. Saya juga menganjurkan hal yang sama buat teman-teman sekalian. Kalau masih ada trauma yang disimpan, kalau masih ada dendam yang disimpan, kalau masih ada rasa percaya diri yang kurang hanya karena kita pernah mengalami suatu katakanlah bullying atau pelecehan di masa lalu, terus itu belum terselesaikan, saya saran untuk let it go. Lepaskan semua, selesaikan semua, tinggalkan semua. Kita maju dengan langkah baru, kita maju dengan aspirasi baru. Cita-cita kita positif, kitanya mau kemana. Kita fokus aja ke depan, jangan lihat lagi terlalu lama ke belakang. Ya, biarkan berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Oke, kita harus fokus pada mimpi kita. Ke depan kita mau apa sih? Fokus pada hal itu teman-teman ya. Jadi jangan biarkan luka lama itu menjadi beban terlalu lama. Kita melangkah dengan ringan, kita melangkah ke depan. Oke. Apa yang perlu kita siapkan? Ada baiknya kita membuat tabel seperti ini. Apa sih sebetulnya cita-cita saya terutama untuk orang-orang yang saya cintai gitu ya. Kalau untuk diri saya sendiri oke lah. Misalnya nih, teman-teman nih pada pingin merit misalnya ya. Tulislah di sini nama saya, jangan Imelda dong, Imelda sudah tuh jatahnya sudah lewat. Misalnya Aditya nih, tadi ada Aditya Ginting, nama Aditya Ginting, cita-cita mau merit gitu ya. Sudah ada yang di better ini kira-kira better kalau orang Medan bilangnya better itu artinya udah dikeker-keker gitu ya. Udah dikeker-keker nih cewek nih ya, tinggal menunggu timingnya aja nih. Cuma saya harus ngumpulin duit supaya bisa bikin pesta. Orang Batak tuh pesta nggak sedikit biayanya. Misalnya sekarang biaya yang dibutuhkan itu misalnya 50 juta misalnya. Misalnya sekarang 50 juta. Terus kapan nih rencananya nih si Aditya Ginting ini mau kawin? Misalnya mau meritnya itu kira-kira ya 5 tahun lagi lah. Saya mau berkarir dulu, saya mau menikmati kehidupan bebas dulu, belum ada keterikatan gitu misalnya. 5 tahun lagi nih. Nah, berarti dalam perencanaan keuangan yang harus dihitung oleh Adit itu adalah berapa yang 50 juta ini pada 5 tahun yang akan datang. Oke? Kenapa harus menghitung demikian? Karena ada yang namanya inflasi. Inflasi di Indonesia itu rata-rata sebesar 6% per tahun. 6% per tahun itu menggulung. Sehingga akhirnya nanti ketika Adit menghitung 50 juta sekarang sama dengan berapa 5 tahun lagi, itu pakai rumus yang seperti ini. Ya, 5 juta 5 tahun lagi dengan inflasi 6%, akhirnya menjadi 6,691 juta sekian-sekian. Oke, jadi kalau Adit tadi settingnya 50 juta, maka setelah 5 tahun lagi yang 50 juta itu menjadi 66 juta 900 sekian. Ya 67 juta lah. Gitu. Oke. Jadi bisa dihitung dari sini untuk selama 5 tahun ini, kita tadi udah isi ini ya. Nama Adit cita-cita mau merit sama Bro apa Dit? Mau meritnya Dit? Sama Bro Tarigan ya. Bro Tarigan itu pintar cari duit semuanya. Jadi nama Adit cita-cita mau menikah dengan Bro Tarigan, besar biaya yang dibutuhkan sekarang adalah 50 juta. Kapan? 5 tahun lagi. Besar biaya nanti berapa? Jadi 67 juta. Ya, sesuai dengan hitungan yang tadi. 67 juta. Jadi apa yang harus disiapkan oleh Adit adalah 67 juta, bukan 50 juta. Gitu. Dari 67 juta ini dibagi 5 tahun. Jadi dibagi 5 tahun dibagi 12. Karena 1 bulan itu ada 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi 67 juta dibagi 60. Jadi Adit harus menabung kira-kira 1,1 juta setiap bulan supaya nanti 5 tahun lagi Adit sudah bisa menyiapkan uang 67 juta untuk pesta pernikahannya. Gitu kira-kira teman-teman dalam membuat perencanaan keuangan. Lalu bagaimana? Lalu sebelum Adit mulai merencanakan semuanya, mulai action, mulai bisa menabung, kita harus periksa kondisi kita dulu. Sebelum kita berangkat suatu perjalanan, itu sebaiknya kan kita periksa-periksa dulu. Kalau kayak kita mau berangkat ke Subang misalnya, kita lihat dulu mobil kita ini seperti apa, radiator, ban, rem, dan sebagainya, gitu kan?
Nah, ini juga begitu. Adit tadi mau memulai perjalanan untuk membuat suatu pesta pernikahan 67 juta. Apa yang harus dilakukan mulai dari sekarang? Yang harus dilakukan pertama-tama adalah temukan dulu bocor alusnya. Seriusan, bocor alus? Iya, bocor alus. Adit nggak pakai ban kan pergi ke pesta pernikahan? Ya, bukan masalah bannya. Masalahnya adalah menemukan bocor alus dalam keuangannya. Apa keseharian dalam keuangan yang bisa menjadikan bocor alus? Itu dulu yang ditemukan. Lalu tempel itu bocor alus. Supaya apa? Supaya kita bisa berinvestasi, supaya kita bisa menabung dengan lebih tertib. Jadi kalau bocor alus itu kan nanti kayak ban, kita isi terus akhirnya kempes sendiri. Kita isi akhirnya kempes sendiri. Uang juga suka begitu. Dapat uang terus akhirnya hilang-hilang gitu aja. Oh, saya nggak tahu kok tiba-tiba udah habis ya. Perasaan baru kemarin gajian. Kok ini hari ketiga udah habis ya gitu. Ya. Sering ada yang begitu? Ah, pasti enggak lah ya. Ini kalau kakak-kakak dari Astra mah, wah saya mah udah tahu semuanya. Selain gajinya gede-gede gitu ya, bocor-bocornya juga mudah-mudahan nggak ada. Ya. Nah, tapi kalau ada yang mengalami keluhan seperti itu, saya baru gajian nih, tapi uangnya kemana semua? Inilah jawabannya. Temukan dulu bocor alusnya. Oke, sama kayak saudara-saudara saya itu banyak yang sebagai apa tuh namanya pengusaha tempel ban di pinggir jalan. Jangan anggap remeh. Mereka itu penting banget. Kebayang nggak lu kalau dari tengah jalan tiba-tiba malam-malam gitu di tengah jalan tiba-tiba ban kempes. Lu kalau nggak ada mereka kemana? Toko ban semua pada tutup, ya kan? Nah, mereka itu pahlawan itu di pinggir jalan. Karena saya juga sering mengalami, pernah deh, jangan sering, amit-amit, jangan sering pulang malam, apalagi sekarang mah PSBB kita di rumah semua ya. Tapi mereka itu betul-betul harus dihargai. Kalau seperti penambal ban, itu ketika dia mau menambal ban, itu kan dia harus temukan dulu bocornya di mana. Teman-teman lihat nggak caranya mendeteksi? Itu ban itu semua diusap semua pakai apa itu air sabun supaya buih-buihnya keluar, supaya ketahuan bolongnya ada di mana. Gitu. Hal yang sama yang harus teman-teman lakukan untuk menentukan bocor keuangannya ada di mana. Diperiksa dulu semuanya. Diperiksa dulu semuanya. Bikin catatan keuangan. Detil, pengeluarannya kemana semua. Pengeluarannya kemana semua, setiap hari. Ya, itu kalau mau tobat loh ya, kalau mau tobat mau mendapatkan bocor alus uang gimana itu harus melakukan yang seperti ini. Repot memang. Apa boleh buat sama seperti tukang tempel ban itu untuk menemukannya kan dia repot dulu, harus semua diusap itu ban keliling biar ketemu di mana masalahnya. Kita juga harus begitu, ya. Kita harus catat baik-baik semua pengeluaran. Nanti setelah 2 bulan aja, kasih waktu 2 bulan aja, nanti Anda akan kaget. Oh, ternyata selama ini biaya-biaya yang kecil-kecil itu, yang nggak kelihatan itu ternyata alokasinya ternyata lebih besar daripada biaya-biaya yang lain. Biaya-biaya yang lebih penting. Misalnya, beli keluar rumah jajan gado-gado, habis itu terus dapat panggilan mau ngobrol sama temen di kafe mana, habis itu beli kopi, habis itu beli kue lagi, habis itu jajan apa lagi. Nah itu ya teman-teman, kalau dihitung-hitung akhirnya nanti Anda akan kaget sendiri. Ternyata alokasinya untuk yang perintil-perintil nggak jelas-jelas itu ternyata gede. Dan itulah bocor alusnya. Dan kalau Anda bertekad untuk berubah, itu harus ditempel, harus ditutup, harus ditambal dulu. Baru setelah itu kita bisa dengan lebih produktif menabung dan berinvestasi. Kalau itu nggak ketemu dulu, sia-sia. Nanti seperti ban yang bocor tadi. Kita baru jalan sebentar sampai di sana, iya udah kempes lagi. Cari tukang tampil ban lagi. Sia-sia kan? Gitu. Oke? Nah, jadi yang harus ditemukan adalah itu. Kemudian pertama setelah catatan keuangan pengeluaran harian, yang harus dilakukan kedua adalah catatan kekayaan bersih. Apaan tuh gitu ya. Nah, ini adalah mencatat berapa aset, berapa utang. Ya, dan ini juga jangan malu-malu. Kita kalau mau melangkah jujur ke depan, kita harus jujur pada diri kita sendiri dulu. Utang saya ada berapa? Semua utang dicatat. Ya, seperti ini, seperti yang orange ini, semua utang dicatat.
Kemudian semua aset dicatat. Aset itu apa aja sih? Ada yang berupa aset liquid. Aset liquid itu apa? Yang cair, yang bisa gampang diuangkan. Itu kriterianya cair. Uang dan yang gampang diuangkan. Misalnya apa? Kalau tabungan itu uang kan ya, itu masuk aset liquid. Terus kalau reksadana itu gampang dijual kan, itu masuk aset liquid. Kalau misalnya emas batangan, ya emas batangan. Bukan es krim batangan, bukan. Emas batangan, nah itu juga termasuk aset liquid karena gampang untuk dijual. Oke, itu yang termasuk dalam aset liquid. Kalau aset investasi itu apa? Aset investasi itu misalnya bisa juga dimasukkan di situ adalah reksadana. Tapi jangan double catat ya. Jangan catat di aset liquid terus catat juga di aset investasi. Harus pilih salah satu, postingnya mau di mana gitu ya. Kemudian ada yang dinamakan aset pribadi. Ya, aset pribadi ini apa? Aset pribadi ini misalnya ya perhiasan, emas, gelang itu kan aset pribadi. Misalnya juga handphone yang dipakai untuk sehari-hari itu juga aset pribadi. Ya, sepeda motor dan sebagainya masuk di mana? Nah, sepeda motor itu kalau kita gunakan untuk kepentingan produktif itu masuk ke dalam aset. Sepeda motor gampang dijual kan? Nah, itu masuk ke dalam aset liquid. Oke, nah jadi tergantung ya. Tapi kalau sepeda motor dianggap sebagai aset yang susah dijual dan yang digunakan untuk kepentingan hari-hari pribadi, berarti masuk kepada aset pribadi. Ya, jadi definisinya sangat subjektif. Teman-teman bisa melakukannya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi yang penting yang di bawah nih rumusnya, kekayaan bersih. Ada nggak sih kekayaan bersihnya akhirnya? Kekayaan bersih itu apa? Itu adalah jumlah aset, yang ini yang hijau, dijumlahin semua, dikurangin dengan jumlah utang, yang orange ini. Masih positif atau masih negatif? Masih ada sisa atau akhirnya lebih besar utang dari aset? Jujur, Anda harus jujur pada diri sendiri. Kalau ternyata akhirnya lebih banyak utang, nih setelah dihitung-hitung, lebih banyak utang daripada aset, secara teknis Anda sudah bangkrut. Iya, bangkrut. Ya, artinya apa? Karena utangnya lebih besar daripada asetnya, gitu. Tapi kalau ternyata aset Anda nilainya masih lebih besar daripada utang, congratulations, Anda masih punya kekayaan bersih. Ya, jadi jangan heran banyak orang yang penghasilannya gede-gede itu banyak yang menjadi kliennya perencana keuangan. Karena apa? Karena mereka gajinya gede, tetapi ternyata secara teknis mereka bangkrut. Karena apa? Karena utangnya jauh lebih besar daripada asetnya. Karena apa? Karena uangnya banyak dipakai untuk kebutuhan konsumtif. Pengeluaran-pengeluaran konsumtif yang nggak jelas-jelas, yang dipakai dengan menggunakan kartu kredit bahkan, sehingga akhirnya bunga berbunga, gulung-menggulung, akhirnya jadinya utang lebih besar daripada aset. Begitu kejadian zaman sekarang realitasnya. Nah, kemudian setelah kita buat dua catatan itu, kita bisa hitung nih, sebetulnya rasio keuangan kita itu sehat atau nggak sehat. Nah, ya, jadi teman-teman bikin dulu catatan-catatan yang tadi, kemudian bikinlah klasifikasi seperti ini. Pengeluaran di sisi sebelah kiri ini, biaya rutin dan biaya enjoy. Berapa semua totalnya pengeluaran? Lalu penghasilan, tulis di sini berapa hasil investasi, kalau misalnya punya deposito, kalau misalnya punya reksadana, berapa hasil investasinya, berapa keuntungan bisnis. Siapa tahu nih di sini banyak yang punya toko online. Anak zaman sekarang mah kreatif banget, bisnisnya banyak gitu ya. Sama teman, sama siapa gitu. Banyak bisnisnya sambil online ataupun sambil di waktu senggang gitu ya. Apa tuh sebagai Instagram sebagai selebgram gitu ya. Itu oke banget tuh, zaman sekarang banyak cara cari duit. Gaji, nah ini semua dimasukkan ke dalam penghasilan. Rasio keuangan yang sehat adalah tentu saja penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Itu satu hal. Jadi dari catatan Anda tadi, yang tadi sudah dicatat, itu harus dapat kesimpulan. Sebetulnya Anda masuk ke dalam yang mana kategorinya? Penghasilan lebih besar dari pengeluaran atau sebaliknya? Pengeluaran yang lebih besar dari penghasilan. Oke, itu satu rasio keuangan. Rasio keuangan yang kedua adalah perbandingan antara utang dan aset, yang tadi sudah kita bahas dalam kekayaan bersih. Kalau utang dan asetnya lebih besar dari kalau asetnya lebih besar dari utang, maka itu berarti
rasio keuangannya masih sehat. Tetapi ada syaratnya juga. Jangan sampai asetnya 41 juta, utangnya 40 juta. Ya, walaupun memang masih lebih besar aset daripada utang, tapi itu tidak termasuk kategori sehat. Termasuk kategori sehat itu misalnya seperti ini. Jadi ada 20% spare. Misalnya utangnya 40 juta, maka asetnya ada 60 juta. Jadi totalnya 100 kan? Nah, jadi alokasinya begitu. Dari penjumlahan utang dan aset, 60% adalah aset, 40% adalah utang. Itu rasio yang sehat. Ya, jadi bukan hanya sekedar aset lebih banyak dari utang, tapi harus ada signifikan spare 20%. Karena apa? Karena yang 20% itu menjadi jaga-jaga. Jaga-jaga kalau ada apa-apa, jangan sampai kita kehilangan seluruh aset untuk nutupin utang, gitu ya. Nah, itu proporsionalnya rasio keuangan yang sehat. Rasio keuangan ketiga yang sehat itu apa? Yang sehat itu adalah investasi harus lebih besar dari biaya gaya-gayaan. Oke, tadi sudah dihitung kan di catatan keuangan di depan, berapa sih biaya untuk kebutuhan rutin yang tidak bisa ditawar, beli beras, beli gas, PLN, dan sebagainya. Berapa sih biaya gaya-gayaan? Jadi biaya gaya-gayaan itu biaya di luar daripada biaya kebutuhan rutin yang tadi, yang beli gas, beli beras, beli garam, beli sebagainya itu. Oke, biaya gaya-gayaan. Jangan sampai ternyata kemudian biaya gaya-gayaan Anda itu alokasinya lebih besar daripada alokasi untuk investasi. Oke, maka perlu tadi dibikin catatan. Sebetulnya saya sisihkan, jangan sisa ya, investasi itu harus disisihkan. Terima penghasilan, sisihkan untuk investasi seketika itu juga. Berapa besar disisihkannya? Ya sesuai dengan alokasi cita-cita tadi, kayak si Adit. Si Aditya Ginting tadi kan dia mau sisihkan itu 1,7 juta, 1,6 juta setiap bulan untuk biaya meritnya. Nah itu harus disisihkan 1,6, begitu terima duit, sisihkan itu untuk investasi atau untuk tabungan. Oke, dari situ kemudian kita hitung sebetulnya biaya gaya-gayaan ini lebih besarkah atau lebih kecilkah dari sisihkan untuk investasi tadi. Oke, alokasi investasi yang disisihkan tadi. Kalau ternyata biaya gaya-gayaan ini lebih besar daripada daripada uang yang disisihkan untuk investasi, maka itu berarti harus dibenahi keuangannya. Harus dibenahi gaya hidupnya. Ya, gaya-gayaannya tadi harus dibenahi. Jadi prinsipnya investasi harus lebih besar daripada biaya gaya hidup. Oke. Nah, rasio keuangan yang sehat tuh seperti ini. Maksimal cicilan untuk utang itu adalah 30% ya dari penghasilan. Ya. Kemudian kita sisihkan 10% untuk amal, untuk sosial, untuk proteksi asuransi, untuk arisan keluarga. Arisan keluarga katanya penting untuk membina silaturahmi bersama keluarga. Ya, is okay lah. Tapi semua tidak boleh lebih dari 10%. 10% alokasi dari penghasilan. Yang lain-lain itu 60%. Yang 60% itu apa? Ya biaya dapur, biaya gaya hidup, biaya investasi, biaya dan sebagainya yang tadi sudah kita bicarakan di depan. Oke, ini adalah alokasi keuangan. Jadi, kalau ternyata porsi cicilan utangnya lebih dari 30% penghasilan, maka mau nggak mau pengeluaran untuk yang lain-lain inilah yang harus diperkecil. Misalnya apa? Misalnya ya kalau yang tadinya beli susunya itu susu yang mahal, sekarang rubah dengan susu yang lebih murah. Mau nggak mau sampai utang lunas. Ya, jangan main-main dengan utang karena zaman sekarang kalau kita gagal untuk melunasi utang, itu datanya akan masuk ke OJK. SLIK namanya, ya. Sistem informasi SLIK ya, SLIK ya, Sistem Layanan Informasi Keuangan, itu di OJK. Jadi kalau Anda meninggalkan jejak hutang tidak dibayar di situ, kalau nanti ada perusahaan yang Anda lamar kerja, minta data SLIK itu, maka akan ketahuan bahwa Anda pernah ngemplang utang. Oke, hati-hati ya, zaman sekarang itu semua terdata. Utang yang jenis apa nih yang boleh?
Utang adalah harusnya utang yang produktif. Utang produktif itu apa? Itu adalah utang yang menghasilkan aset, yang memberikan nilai tambah, yang kalau boleh malah memberikan kepada kita penghasilan tambahan. Oke, misalnya apa ya? Misalnya kalau kita utang sepeda motor, ya nanti di waktu senggang sepeda motor itu kita pakai untuk cari duit. Itu namanya utang produktif. Oke. Nah, kalau utang konsumtif itu adalah utang yang sia-sia begitu aja tuh, gaya-gayaan tadi, beli baju mahal, beli semua yang mahal-mahal hanya supaya dilirik sama yang di PDKT-in gitu. Oke, dilirik sama gebetan gitu ya. Nah, jangan. Jadi yang 30% tadi alokasi untuk cicilan utang pun kalau bisa itu adalah semuanya atau sebagian besarnya adalah utang produktif ya. Utang yang memberikan hasil supaya kita bisa mencapai cita-cita kita tadi, supaya si Adit tadi dananya untuk nikahan cepat dapat gitu kan, jadi cepat bisa dong melamar itu gadis pujaan. Oke. Kemudian ada tabungan dana darurat, itu harus ada. Ya, dana darurat besarnya berapa? Besarnya 3 bulan penghasilan. Ayo jujur, siapa yang udah punya dana darurat? Nah, jujur. Kalau belum punya, enggak apa-apa, mulai dari sekarang dicicil. Sisihkan untuk cicilan membuat dana darurat, tabungan dana darurat. Besarnya berapa? Kalau sudah punya bontot, sudah punya keluarga, besarnya sekitar 6 bulan penghasilan. Ya, dengan catatan penghasilan lebih besar dari pengeluaran loh ya. Kalau pengeluarannya lebih besar dari penghasilan, wah itu udah pasti nggak punya tabungan. Mau nyisihkan dari mana? Pengeluarannya lebih besar dari penghasilan. Oke. Nah, kalau untuk yang masih single-single nih, dana daruratnya bisa lah 3 bulan penghasilan. Oke. Mulai dari sekarang dicicil. Dicicil untuk menghimpun tabungan dana darurat. Ya, ditabung di tempat yang sulit untuk dijangkau. Jangan di tempat yang bisa diotak-atik pakai handphone, itu juga bisa digeser-geser, jangan ya. Dibikinlah di tempat yang memang sulit dijangkau. Misalnya tabunganku. Nah, semua bank itu punya produk yang namanya tabunganku. Tabunganku itu produk yang bebas biaya admin, tapi juga mungkin fasilitasnya ada yang dibatasi. Jadi mungkin Anda harus datang ke sana kalau mau tarik uang. Jadi nggak segampang-gampang dari handphone gitu terus bisa uangnya dicuil-cuil gitu ya, jangan. Itu justru fungsinya tabungan dana darurat tuh harus yang seperti itu, yang tidak gampang dicuil-cuil. Oke. Nah, kemudian ternyata selesai. Gitu. Jadi itu adalah aspek-aspek yang kita pertimbangkan untuk menjadi rasio keuangan. Gitu Mas Hari. Halo. Oke. Sudah terdengar Bu Imelda? Sudah. Oke. Baik Bu Imelda, mungkin sebelum kita masuk pertanyaan, kita coba perdalam lagi dari materi Ibu tadi ya. Jadi mungkin tadi saya tertarik dengan yang bocor halus. Nah, sebenarnya yang paling mudah untuk mengecek bocor halus itu seperti apa Bu ya? Jadi ini untuk yang realnya, khusus untuk anak milenial nih. Karena kalau berkeluarga kan gampang Bu, kayak saya ada Menteri Keuangan, ketahuan ya bocor halusnya ya. Tapi yang single-single, yang milenial, yang lihat iPhone terbaru langsung meler mau beli, nah itu gimana Bu? Ya, nah sebetulnya sih gampang aja ya, asalkan kita rajin. Zaman sekarang itu ada banyak aplikasi, kalau teman-teman semua senangnya by aplikasi ya, ada banyak aplikasi yang bisa mencatat pengeluaran. Atau juga misalnya pakai tabungan rekening yang di situ misalnya bisa ditempel aja, terus kita sudah membayar sudah membayar pengeluaran misalnya ya. Tap cash tap seperti gitulah yang seperti di tap gitu aja kan. Nah, jadi uang kita itu disisihkan ke situ, pengeluaran dialokasikan, terus kemudian pengeluaran-pengeluaran yang di tap dari situ kan otomatis sudah terdata tuh kemana-kemana aja pengeluarannya.
Nah, ada banyak aplikasi yang sudah bisa langsung mengkategorikan ini pengeluaran ini untuk apa. Misalnya ini untuk transport kah, misalnya ini untuk sosialita bersama teman-teman kah, misalnya ini untuk rekreasi kah gitu ya. Itu sudah bisa langsung dikelompok-kelompokkan gitu pengeluarannya. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat secara keseluruhan, rekap dalam 1 bulan secara keseluruhan itu sebetulnya pos-pos pengeluaran yang mana yang paling banyak ternyata menyita penghasilan kita. Nah, pos-pos inilah yang harus kita teliti, ini merupakan bocor halus atau memang suatu kewajiban. Maksudnya kewajiban itu artinya ya kalau kita tidak melakukan pengeluaran itu, maka kita tidak bisa bekerja, maka kita tidak bisa bernapas, maka kita tidak bisa hidup. Gitu. Nah, kalau ternyata pengeluaran itu ternyata tidak mengganggu ritme kehidupan dan seterusnya, maka itu bisa dikatakan sebagai bocor halus yang harus kita tempel dulu, yang harus kita tambel dulu sebelum kita memulai perjalanan untuk mencapai cita-cita kita membuat perencanaan keuangan. Oke, sip. Sangat jelas ya Bapak Ibu sekalian bagaimana kita menganalisa bocor halusnya seperti apa. Nah, berikutnya Bu, tadi kalau kita ngomong dengan antara utang dan investasi ya. Jadi mungkin kita coba bahas lagi sebenarnya dalam batasan apa bahwa ketika kita akan berinvestasi, kita diperbolehkan untuk mengambil utang. Dalam arti kita mengambil tidak di dana darurat kita, tidak di simpanan kita, tapi kita coba pinjam tapi untuk investasi jangka panjang atau untuk menambah income dia gitu, Bu. Alokasinya dari mana kalau antara utang dan investasi? Betul, perbandingan yang mungkin kalau kita ambil yang milenial ya, perbandingannya antara dia punya tabungan, dia punya dana darurat, lalu dia mau pinjam sebagai dana investasi lah, untuk investasi. Jadi bukan atas modal yang kita kumpulkan, tapi meminjam untuk modal awal, Bu. Oke. Kalau kita meminjam untuk modal awal untuk biaya untuk sesuatu tujuan yang produktif, tentu kita harus masukkannya di sini, ya kan? Utang produktif. Di sini kita bilang boleh maksimal 30% dari penghasilan. Tetapi kalau misalnya kita bisa sangat sangat fokus untuk bisnis baru kita ini, padahal kita cicilannya banyak untuk bisnis baru kita ini bisa lebih dari 30% dari penghasilan, maka tentu saja pos pengeluaran yang lain yang harus diperkecil. Sehingga di sini bisa lebih besar, ya. Nah, zaman sekarang biaya-biaya seperti itu tuh gampang banget ya diperoleh. Fintech ini menyediakan alternatif keuangan yang pinjaman dalam bentuk cash maupun dalam bentuk multi finance gitu ya. Multi finance itu bedanya, kalau multi finance itu misalnya kita mau bikin usaha es puter gitu ya. Es puter atau dalgona coffee, Bu ya. Nah, dalgona coffee. Nah, beli alat dulu kan. Nah, kalau multi finance itu kita bisa meminta si perusahaan multi finance itu untuk belikan dulu dalgona coffee tadi mesinnya, lalu kita akan cicil gitu dengan penghasilan penjualan kita. Itu bisa. Tapi bisa juga dalam bentuk cash. Misalnya ada fintech juga yang menyediakan cash. Misalnya, jadi kita terima dulu cash-nya, lalu kita beli dalgona coffee itu, lalu setelah bisnis itu jalan, biasanya kan ada waktu yang diberikan oleh perusahaan pemberi pinjaman untuk mengembalikan pinjaman kan. Nah, dalam jangka waktu itu kalau sudah ada hasil dari mesin yang kita beli tadi ini, itu bisa kita bayarkan kepada pemberi pinjaman. Itulah yang disebutkan sebagai utang produktif. Karena utang yang kita terima itu, modal yang kita terima itu kita kelolakan secara produktif sehingga memberikan hasil untuk menutup dari utang itu sendiri. Gitu. Itulah yang disebut sebagai utang yang produktif. Nah, kalau untuk utang yang produktif ini ya itu tadi, sebetulnya secara aturan formalnya, normalnya itu 30% dari penghasilan dengan asumsi kita diharuskan mencukupi diri kita dengan 70% penghasilan. Tapi kalau kita mampu berhemat nih, misalnya makan aja pun
tidak beli sendiri ya, pura-pura setiap hari datang ke rumah calon mertua gitu kan pas jam makan siang. Oh kan diajak makan, lepas biaya makan gitu kan, ngirit gitu kan. Atau pas datang ke rumah calon mertua pas jam sore-sore nih, terus cerita-cerita, waduh air di tempat saya mati, oh ya udah mandi di sini aja gitu kan, boleh terus mandi di situ kan, lepas biaya sabun, lepas biaya air gitu. Oh, segitunya ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita bisa berhidup merancang hidup sedemikian hemat sehingga akhirnya dari penghasilan itu kita pakai hanya misalnya 30% dari penghasilan kita itu untuk kebutuhan kita sehari-hari, kan berarti ada spare banyak nih untuk kita nutup cicilan utang produktif tadi. Ya itu kembali kepada kita bagaimana kita bisa meramu, bisa mengatur alokasi antara cicilan produktif, cicilan utang produktif dengan biaya-biaya yang lain. Gitu Mas Hari. Oke, sip Bu. Sekarang kita nampaknya dari sisi pertanyaan sudah cukup banyak Bu. Ya. Jadi kita coba membacakan pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang sudah bergabung di pagi hari ini. Yang pertama ini di sini nama VIP Group Bogor 3 ya, namanya Pananang. Oke, ceritanya Bu, Pananang ini 38 tahun Bu saat ini. Oke. Lalu kan usia pensiun di Astra kan 55 tahun Bu. Nah, dia bertanya Bu, bagaimana cara mengatur keuangan dengan asumsi bahwa dia akan pensiun 55 tahun sehingga dia bisa mendapatkan pendapatan tetap seperti saat bekerja sekarang Bu. Gitu. Jadi bagaimana secara proporsinya misalkan kita dapat gaji sekian rupiah, ketika pensiun kan sudah fixnya sudah hilang tuh Bu. Tapi bagaimana biar bisa minimal sama dengan yang diterima pada saat bekerja. Berarti Pak siapa tadi, Pak Nanang? Pak Nanang Saifullah. Pak Nanang berarti masih punya waktu 17 tahun untuk mempersiapkan pensiun ya. Which is very good. Masih banyak waktu. Jadi masih ada 17 tahun untuk bisa mempersiapkan pensiun dengan baik. Jadi diharapkan ketika nanti Pak Nanang pensiun 17 tahun lagi, dia sudah punya suatu penghasilan yang bisa menggantikan gaji ketika masih bekerja. Dan untuk itu harus dibangun dari sekarang. Dibangun dari sekarang itu contohnya apa? Contohnya pertama dengan mengiur dana pensiun. Ya, kenapa begitu? Karena dana pensiun itu kalau dipotong dari gaji itu akan mengurangi pajak penghasilan. Sehingga kalau yang tadinya setiap bulan pajaknya misalnya 5 juta, karena kita mengiur dana pensiun, maka pajak yang 5 juta tadi berkurang menjadi misalnya 4 juta. Lumayan kan? Nah, dari yang 1 juta itu kalau ditabung, dikumpulin setiap bulan aja, kayak tadi tuh si Adit udah bisa bikin pesta pernikahan gitu ya, 67 juta 5 tahun yang akan datang gitu kan. Nah, itu lumayan. Jadi prinsipnya begini Pak Nanang, kita jangan anggap remeh dengan uang kecil. Uang kecil itu kalau diakumulasi, kalau kita bahasa keuangannya kita bilang compounding. Kalau kita akumulasi, kita gulung, itu di compound, namanya compounding, kita gulung terus, maka itu uang kecil itu akan menjadi besar 17 tahun lagi. Oke, jadi mulailah dari sekarang. Kalau misalnya Pak Nanang bisa menemukan bocor alusnya di mana, selisih dari bocor alus itu alokasikanlah untuk investasi. Misalnya misalnya mau bikin rumah kos-kosan nanti 17 tahun lagi, mulailah dari sekarang. KPR itu oke. Misalnya ambil kredit untuk beli rumah yang akan dijadikan rumah kos. Itu bagus banget. Karena selagi Anda bekerja, bank-bank itu akan banyak sekali menawarkan pinjaman. Karena mereka berasumsi penghasilannya masih tetap, sehingga kemungkinan untuk utangnya itu sukses lunas itu besar banget. Gitu ya. Jadi misalnya begitu. Jadi kalau misalnya bikin rumah kos misalnya kan itu nantinya dia yang akan memberi penghasilan recurring income, kita bilangnya. Recurring income itu artinya apa? Penghasilan yang terus-menerus. Penghasilan yang terus-menerus gitu ya. Terus atau juga misalnya Bapak mau dari sekarang nyicil sedikit-sedikit beli saham. Satu lot misalnya. Ya.
nanti 17 tahun lagi itu kalau perusahaan itu yang Bapak beli itu sahamnya itu berkembang pesat, itu kan dividennya selama 17 tahun Bapak pegang itu pun Bapak dapat dividen. Dividen itu kalau mau diinvestasikan digulung lagi, nah itu juga memberi penghasilan lagi gitu ya. Yang terpenting kita harus jeli mengalokasikan investasi. Jangan anggap remeh sama uang kecil. Kecil-kecil juga uang itu harus kita investasikan, suruh dia bekerja. Jangan terus bilang, nggak cukup lah. Paling-paling juga saya cuma bisa nyisain 100.000 setiap bulan. 100.000 itu kalau digulung terus ya, 17 tahun yang akan datang, itu jangan salah, itu bisa menjadi ratusan juta. Yang penting digulung. Jangan biarkan dia beristirahat. Gulung terus dan harus konsisten. Oke, jadi intinya how make money work for me gitu kan, bagaimana waktu bekerja buat kita gitu Bu ya. Betul. Oke, Bu, berikutnya Bu, ini dari Pak Aditya S. Ginting dari Asurya Astra. Akhirnya dipanggil juga Bu. Karena pertanyaan panjang banget Bu, kayak ini musisi Bu. Musisi. Jadi ceritanya Pak Adit itu sekarang punya usaha sound system Bu. Jadi servis, jual beli alat musik dan lain-lain. Tapi kan kita tahu sekarang lagi pandemi gitu kan. Beliau bercerita bahwa sampai saat ini untuk menutupi operasionalnya sampai harus mengambil dana cadangan dari kebun sawit Bu. Jadi punya kebun sawitnya punya juga Bu, betul. Jadi kantong kiri ada, kantong kanan ada Bu. Nah, sekarang kantong kirinya udah keambil Bu untuk yang kanan gitu. Jadi pertanyaannya bagaimana cara memanage uang Pak Adit ini selama pandemi ini dan bagaimana untuk bisnis ini ke depannya. Karena secara kondisi sudah ngambil dari kantong kiri ke kanan Bu. Jadi sudah nggak balance lagi nih Bu. Oke, sekarang begini, zaman sekarang ini ya, kita bisa survive itu sudah suatu berkat banget gitu ya. Artinya kalau masih bisa punya kantong kanan, kiri, depan, belakang yang masih bisa dipakai, ya silahkanlah untuk bisa survive, bertahan hidup melewati masa pandemi. Percayalah bahwa masa pandemi ini pasti akan berakhir, ya. Pasti akan ada akhirnya, itu akan seperti bajai, pasti berlalu gitu ya. Nah, tinggal kemudian kalau ke depannya bagaimana. Satu hal yang pasti kalau misalnya musik itu kayaknya sampai nanti-nanti juga musik itu akan tetap menjadi kebutuhan ya. Nah, tapi kalau sekarang pun mau digunakan untuk menghasilkan uang, saya lihat ada banyak teman-teman saya itu yang akhirnya bikin kreasi-kreasi di YouTube, apa itu namanya TikTok, apalah itu namanya macam-macam ya, sehingga bisa ada penghasilan juga dari situ, walaupun mungkin untuk awal-awalnya tidak sebesar yang biasa gitu ya. Nah, tapi artinya kalaupun sementara ini harus diparkir dulu, kalaupun mau digunakan misalnya untuk kreasi-kreasi di internet tadi hasilnya sedikit ya nggak apa-apa lah. Sedikit-sedikit juga diusahakan, yang penting ada hasilnya gitu ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau Anda masih punya kantong depan, kanan, kiri, itu Anda beruntung banget. Nggak semua orang bisa punya kantong banyak begitu. Ya, itulah fungsinya kita punya diversifikasi namanya. Itu namanya diversifikasi aset. Itulah fungsinya kita punya diversifikasi. Ada orang yang punya emas, akhirnya sekarang dijual dulu emasnya supaya bisa membiayai bisnisnya yang lain. Dengan harapan setelah nanti pandemi ini selesai, bisnisnya yang lain itu tadi yang sekarang harus disupport, disokong dari bisnis investasi yang lain, akhirnya nanti dia akan nutup, nanti bisa beli lagi, balik lagi emas yang tadi bisa dijual untuk support bisnis ini. Ya gitu. Jadi artinya yang penting kita tidak putus harapan. Mana yang masih bisa diolah untuk nutup yang masih kekurangan, itu dimanfaatkan aja. Jangan takut, bajai pasti berlalu, sehingga nanti ada masanya yang tadi berkurang, nanti bisa tutup kembali lagi. Gitu, Oke, sip Bu. Yang penting bajai pasti berlalu Bu ya, pasti bukan badai. Baik Bu, ini berikutnya nih kayaknya terkait dengan dana pensiun juga nih Bu. Jadi dari Pak Mustafa dari VIP Group Pare-Pare, ya. Yang saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan sebagai karyawan jika pengeluaran lebih besar dari gaji Bu? Dan bisakah menganggap dana pensiun sebagai aset pribadi? Nah, ini Bu, pertanyaan menarik nih Bu.
Kalau pengeluaran lebih besar dari penghasilan, tentu saja gampang lah, pilihannya cuma dua. Pilihannya adalah mengurangi pengeluaran atau mencari tambahan penghasilan. Itu aja, gampang. Betul. Rumusnya memang gampang, tapi pelaksanaannya ini, ya kan? Nah, itu jadi harus kita kreatif. Artinya kadang-kadang sehingga banyak orang yang ibu-ibunya di rumah juga jadi punya bisnis ya. Jadi kita bisa mengkaryakan, apakah anak-anak kita dari hobinya juga bisa menghasilkan uang misalnya ya. Kita ajarin mereka untuk tidak minta uang jajan terus, jangan. Uang jajan itu jangan dibiasakan, yang ada adalah uang tabungan. Jadi ajak anak-anak juga, anak-anak zaman sekarang kalau misalnya mereka bisa cari uang secara online, zaman sekarang ini luar biasa banget deh. Saya ngelihat segala-segala tuh bisa jadi duit hanya dari online gitu ya. Betul. Yang penting kreativitas gitu ya. Nah, jadi dari kreativitas itu misalnya ya seperti tadi, uang receh jangan dianggap remeh. Hasil 1.000, 2.000 itu kita kumpulkan, itu akan menjadi besar ya. Kemudian dana pensiun bisa akan sebagai aset pribadi, ya dana pensiun memang punya Anda pribadi, tapi waktunya kapan untuk bisa dicairkan, nah itu ya. Dana pensiun itu sifatnya adalah investasi untuk jangka panjang. Jadi kalau dipotong-potong di tengah, misalnya sedikit-sedikit dipotong, sedikit-sedikit dicairin, itu tidak akan efektif. Dana pensiun itu akan menjadi hasil investasi yang sangat baik, itu kalau dibiarkan digulung terus. Digulung terus, bertahun-tahun digulung terus. Karena apa? Karena selama uang kita masih di dana pensiun, itu akan tidak dikenaikin pajak. Misalnya oleh dana pensiun itu uangnya dialokasikan ke deposito. Kalau kita sendiri mendepositokan uang ke bank, itu kita akan langsung kena pajak 20%. Tapi kalau dana pensiun yang menginvestasikan uang kita itu ke deposito di bank, itu tidak kena pajak. Jadi dari selisih yang 20% itu aja pun kalau dia gulung lagi setiap bulan, itu hasilnya akan lebih besar. Itu pasti akan lebih besar dan akan luar biasa kalau setelah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu akhirnya dibiarkan, itu akan lebih besar. Dan itu akan membuat Anda merasa sangat bersyukur punya dana pensiun. Oke, Bu. Jadi bersyukur punya dana pensiun, Bu ya. Oleh karena itu, Astra concern banget dengan menyediakan dana pensiun asal bagi karyawannya, Bu. Baik, Pasti. Bu. Nampaknya untuk pertanyaan itu pertanyaan kita terakhir karena waktu juga yang harus membatasi kita. Yap. Tapi sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, mungkin Ibu bisa menyampaikan, karena tadi saya sampaikan ada 2 hadiah bagi penanya terbaik. Nanti penanya terbaik nanti saya akan chat ke Ibu. Lalu yang berikutnya mungkin pertanyaan, Bu. Nah, Ibu bisa menyampaikan 2 pertanyaan gitu kan bagi peserta. Nanti jawabannya bisa di chat. Jadi chat pribadi ke akun Dapen Astra. Jadi nanti silakan yang paling cepat, paling tepat silakan di chat ke akun Dapen Astra. Itu nanti akan mendapatkan hadiah Astra Pay sebesar 250.000. Ya, Bu, silakan Bu. Ada 2 pertanyaan, nah, bisa disampaikan. Oke, jadi ini kuis ya, Mas Hari. Kuis, betul. Kuis. Siapa cepat Kuis. dapat. Nah, Siapa cepat dia dapat. Wah, hadiahnya lumayan nih. Oke, siapa cepat ngechat jawabannya, tapi harus jawaban tepat. Kalau cepat-cepat tapi tidak tepat, nggak dapat ya, Mas Hari? iya betul, harus tepat juga. Harus tepat. Cepat dan tepat. Itu kalau zaman saya kecil dulu ada Iya, itu, Bu. ada acaranya cepat tepat katanya di TV. Nah, begitu. Jadi, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, dengarkan baik-baik, Cilah. Dengarkan baik-baik. Berapa asumsi inflasi yang baik digunakan untuk kita membuat perencanaan keuangan? Tadi udah disebut. Berapa asumsi inflasi yang baik untuk digunakan untuk membuat jawaban yang tepat? Oke, silakan masih menjawab semuanya. Nanti minta tolong mungkin tim dari DP untuk melis
Oke, kesimpulannya adalah teman-teman, kakak-kakak semua yang cantik dan ganteng, masa depan Anda masih panjang, masih banyak di depan mata ya. Jadi yang pertama adalah tinggalkan masa lalu, mulailah melangkah ke masa depan dengan punya cita-cita yang jelas, supaya bisa punya perencanaan keuangan yang jelas. Dengan perencanaan keuangan yang jelas, Anda bisa membuat masa depan lebih cerah dengan keluarga, lebih cerah dengan ambisi yang lebih bagus, apakah mau sekolah lagi, ataukah mau bikin usaha, ataukah mau banyak cita-cita Anda yang bisa Anda capai. Kalau Anda konsisten, bisa membuat perencanaan keuangan yang baik. Gitu Mas Hari. Oke, sip. Terima kasih banyak Bu Imelda atas materi yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya kita akan bergeser ke materi berikutnya, yaitu dari Pak Daniel, selaku Chief of Marketing dari Maukes. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang Pak Daniel. Sudah di-unmute kah? Selamat siang, Kang Oh, Hari. selamat siang. Oke, apa nih yang mau di-share ke teman-teman di webinar kita siang hari ini? Jadi nyambung ke Bu Imelda tadi kan ada pinjaman untuk yang sifatnya produktif ya. Betul gitu sekali. ya. Salah satu provider tadi Bu Imelda ada bridging tuh, adalah fintech. Nah, saya pengen coba kasih tahu ke teman-teman gitu ya, apa sih fintech yang benar kayak gimana sih cara memilih fintech yang cerdas. Oke, sip. Jadi Mas Hari. temanya Karena kan adalah ada bagaimana memilih fintech yang banyak cerdas ya. Betul Mas Hari. Oke, kalau begitu Pak Daniel, kami persilakan untuk waktunya. Agak mungkin udah pada penasaran nih, seperti apa sih memilih fintech yang cerdas? Oke, Kang Hari. Makasih, Kang Hari. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Oke. Yuk, next. Oke, jadi apa sih bedanya bank sama fintech, teman-teman? Jadi kalau fintech itu dia sebenarnya adalah platform, teman-teman. Kalau bank itu kan dia menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum, kemudian disalurkan secara kredit gitu ya. Nah, cuma kalau fintech ini dia adalah penyedia platform. Jadi dia mempertemukan antara yang mau memberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dan kemudian kita punya perjanjian itu semua melalui sistem elektronik. Jadi kalau teman-teman ke bank kan pasti ada datang ketemu sama orang banknya. Kalau di fintech itu semua sistem elektronik. Nah, sumber dana pinjamannya juga beda, teman-teman. Jadi kalau dari fintech itu adalah orang atau badan hukum yang memiliki dana ingin meminjamkan kepada pihak lain. Jadi pemberi pinjamannya juga beda. Pemberi pinjamannya adalah perorangan atau bisa juga badan hukum sebagai pemilik daripada dana. Nah, resiko penyalur pinjaman kalau bank itu ditanggung bank, tapi kalau di fintech itu ditanggung oleh pemberi pinjaman itu sendiri gitu. Nah, kewenangannya pun juga berbeda, teman-teman. Jadi kalau bank yang pemberi kewenangan restrukturisasi ada di bank, kalau di fintech bukan si fintechnya, tapi itu adalah pemilik dananya atau pemberi pinjamannya. Nah, pengawasannya sama-sama, kami diawasi, kalau bank itu diawasi juga oleh OJK, di fintech juga sama, kita juga diawasi oleh OJK. Tapi memang diawasi adalah penyelenggara fintech sebagai platform dalam melaksanakan market conduct, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, gitu ya. Oke. Nah, next. Oke. Nah, ini teman-teman, kenapa sih fintech banyak banget gitu ya di Indonesia? Kalau teman-teman tahu gitu ya. Nah, kenapa fintech banyak? Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih, dari total populasi 272 juta populasi di Indonesia, itu 338 juta itu mobile phone connection. Artinya udah hampir 100% orang Indonesia. Bahkan kita punya kadang-kadang suka ada handphone kerja, ada handphone family gitu ya. Nah, kemudian internet users pun juga ada 175 juta. Dengan aktif sosial media users, Facebook, kemudian dia pakai IG, itu 160 juta. Digital growth-nya juga tinggi banget, teman-teman. Jadi kayak total population-nya itu nambah 1,1%, tapi bayangin mobile phone connection-nya nambah 4,6%. Internet users-nya 17%, itu udah berapa kali lipat tuh daripada growth populasi kita. Kemudian yang menarik adalah aktif sosial media users yang juga nambah sampai dengan 8%. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat 98% itu adalah pengguna internet. 96% itu men-share all internet user access via smartphone. 5,3% doang itu pakai fitur phone, teman-teman. Sama average daily time spent using the internet di mobile itu kurang lebih 4 jam. Bahkan during di
COVID ini, kalau teman-teman tahu, itu bisa sampai 8 sampai 10 jam per hari kita memang akses internet. Next. Oke, bayangin teman-teman, 24 jam, 7 hari, milenial, mulai dari bangun tidur ya teman-teman, sekarang itu sampai dengan tidur lagi kita di istilahnya dan bisa lepas daripada namanya gadget kita. Mau dari WA, sampai Netflix, sampai juga IG. Oke. Apa itu fintech? Gitu ya. Jadi fintech itu adalah sebuah inovasi dari industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Peer-to-peer lending, inovasi penggunaan teknologi informasi pada sektor pinjam uang dapat melalui aplikasi maupun website. Jadi kata kuncinya teman-teman, fintech itu bisa diakses melalui aplikasi maupun juga website. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman, perkembangan teknologi yang ada, kebutuhan daripada pinjaman, ini membuat total fintech yang ada di Indonesia, ini yang resmi ya teman-teman, yang terdaftar, terregistrasi di bawah OJK, itu sampai dengan 2020 Agustus, itu ada 157 fintech, dengan total penyaluran dana pinjaman itu 121,8 triliun. Peran fintech apa? Itu ada 3 teman-teman. 1, itu memberikan kemudahan itu secara akses pinjaman keuangan secara cepat. Kedua adalah menjangkau pendanaan seluruh daerah hingga terpencil. Karena ketika kita ngomongin fintech teman-teman, semua yang bisa akses adalah orang yang bisa punya smartphone atau punya koneksi internet. Pasti bisa akses. Jadi yang namanya geographical, baik dari ujung barat sampai Indonesia Timur, itu semua bisa akses. Yang ketiga adalah berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM dan juga ekonomi lokal. Oke, bedanya apa? Nah, ini teman-teman di sini nih. Antara fintech ilegal sampai fintech legal, tadi kan fintech legal, tadi seperti info saya ada 157, teman-teman. Itu yang pasti dia terdaftar dan diawasi OJK. Kalau fintech ilegal, dia tidak memiliki izin resmi, teman-teman. Kedua, identitas pengurus dan alamat kantor itu jelas. Jadi teman-teman kalau akses websitenya fintech, itu bisa lihat identitas pengurus sama alamat kantor itu jelas tertulis di situ. Yang ketiga adalah pemberi pinjaman diseleksi ketat. Jadi tadi seperti kata Ibu Imelda, 30% daripada penghasilan itu adalah syarat untuk bisa berhutang gitu, atau membayar angsuran gitu ya. Nah, itu kita ke sana arahnya. Jadi kalau memang konsumen ini secara lebih dari 30%, maka kita tidak bisa memberikan pinjaman. Informasi biaya pinjaman dan denda transparan. Jadi teman-teman bisa tahu pinjam berapa, dendanya berapa gitu. Sementara fintech ilegal itu nggak jelas teman-teman, gitu ya. Karena teman-teman bisa lihat yang pinjol gitu, istilah pinjaman online gitu ya, bisa jadi bunganya itu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat daripada pokoknya itu sendiri. Nah, total biaya pinjaman itu kalau fintech yang legal itu diatur oleh OJK teman-teman. Itu 0,05 sampai 0,8 per hari. Sementara kalau fintech yang ilegal itu tidak diatur teman-teman. Nah, maksimum pengembalian termasuk denda itu kalau fintech yang legal itu di cap juga diatur sama OJK teman-teman. 100 dari pinjaman pokok 100%. Kalau yang fintech ilegal itu tidak diatur. Nah, penagihan kita maksimum 90 hari teman-teman. Jadi kalau amit-amit gitu ya, nggak bisa bayar gitu ya, rentang waktu kita fintech ilegal itu hanya 90 hari. Setelah dari 90 hari dikembalikan kepada si pemberi pinjaman. Tapi kalau fintech ilegal, dia akan terus-menerus melakukan penagihan daripada pinjaman. Nah, kemudian akses teman-teman, kadang-kadang kan kita berasa, wih kalau fintech data saya aman nggak ya teman-teman ya. Nah, kalau di fintech ilegal teman-teman aman teman-teman, karena yang kita akses cuma kamera buat pengambilan selfie sama dokumen KTP. Mikrofon sama location. Nah, kalau untuk yang fintech ilegal, teman-teman, dia bisa akses ke seluruh data yang ada di ponsel. Kayak misalnya foto kita, kemudian SMS. Gitu. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir gitu ya. Resiko pinjaman yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam, ke blacklist Pusdafil. Tadi kan Bu Imelda juga ngomongin mengenai SLIK, teman-teman. Iya, karena kita terdaftar di OJK, proses prosedur kita sesuai dengan aturan OJK, maka jika tidak melakukan pembayaran di fintech legal akan masuk ke dalam Pusdafil atau blacklist-nya daripada OJK. Sementara kalau fintech ilegal, teman-teman gagal bayar, bisa jadi ada ancaman teror, kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto atau video pribadi.
Nah, itu yang memang krusial sebenarnya dari sharing saya hari ini, perbedaan antara fintech ilegal maupun daripada fintech legal. Oke. Nah, ini tips meminjam di fintech peer-to-peer lending, teman-teman. Tadi udah tahu antara fintech yang legal sama fintech ilegal seperti apa. Nah, tipsnya apa? Ada 5 tips, teman-teman. Sumbernya dari OJK. 1, pastikan teman-teman pinjam di perusahaan terdaftar dan berizin OJK. Teman-teman bisa cek di website daripada OJK, 154 fintech yang udah terregistrasi dan berizin. Kedua, pinjam sesuai kebutuhan dan maksimal 30% dari penghasilan ya teman-teman, sesuai daripada tadi saran daripada Bu Imelda. 3, lunasi cicilan tepat waktu. 4, jangan lakukan gali lubang dan tutup lubang. Yang 5 adalah ketahui bunga dan denda pinjaman sebelum teman-teman menyetujui pinjaman. Oke. Salah satunya sebenarnya yang kita sudah terregistrasi dan terdaftar adalah Maucash, gitu ya. Oke, next. Oke, ini Maucash adalah dari PT Astra William Digital Arta. Kami adalah bagian daripada keluarga Astra Group. Jadi kita di Astra Ecosystem kita sudah bekerja sama dengan Fifth Group, partner enablers kita juga dari bank-bank BNI, Alfamart juga teman-teman bisa membayar pinjaman di Alfamart. Kemudian untuk beriklan kami pakai Facebook maupun juga Google. Produk kami adalah peer-to-peer lending, teman-teman. Jadi ada yang sifatnya kalau belum gajian nih 10 hari, 20 hari sebelum gajian bisa ambil emergency loan. Tapi kalau mau ambil yang lebih tinggi, mau install per bulan supaya lebih ringan, ada installment loan. Target market kami adalah millennials usia 21 sampai 35 tahun dan memiliki smartphone owner. Produk kami adalah Maucash. Visi dari kami adalah to be the most admired financial technology company in Indonesia. Sementara misinya adalah bagaimana meningkatkan quality daripada komunitas. Next. Nah, di fintech peer-to-peer lending loan process ini mudah banget teman-teman. Jadi kalau yang tradisional ada teman-teman harus datang ke bank, kemudian tanda tangan akad kredit. Kalau di kami cukup teman-teman masukin aplikasi di web atau mobile, kita akan underwrite dari minimal adalah KTP dan juga slip gaji. Kemudian resultnya kurang daripada sehari atau bahkan cuma 5 menit, gitu ya. Under 5 menit ketika dokumennya lengkap, akhirnya kami bisa disburse daripada pinjaman tersebut karena memang dibantu semuanya 100% oleh teknologi. Oke. Nah, khusus daripada karyawan Astra ada 3 syarat mudah untuk ajukan pinjaman. Cukup ajukan di tombol Astra, masukkan email karyawan Astra Group dan upload ID card sebagai bukti bahwa teman-teman adalah bagian daripada Astra Group. Kalau tadi yang non Astra Group cukup KTP dan juga slip gaji teman-teman. Oke. Oke. Mungkin itu ya teman-teman penjelasan singkat mengenai cara cerdas memilih fintech. Semoga bisa berguna, gitu ya. Kang Hari, silakan waktu dan tempat saya kembalikan. Halo? Oke, sip. Baik, Bapak Ibu, demikian materi yang disampaikan dari Pak Daniel dari Maucash. Nah, bagi Bapak Ibu yang butuh dana darurat, nah bisa menggunakan Maucash dari Astra Ecosystem. Baik, waktu juga yang harus memisahkan kita, waktu sudah menunjukkan 11 lebih 19. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi perencanaan keuangan dari Ibu Imelda Tarigan. Catatannya adalah
coba analisa bocor halus. Nah, bocor coba dianalisa apakah jangan-jangan selama ini bukan bocor halus ya, bocor besar. Nah, bahkan kempes gitu. Makanya kok perasaan gaji habis mulu ya, nggak bisa investasi. Nah, coba dicek lagi. Lalu berikutnya dari Pak Daniel tadi sampaikan bagaimana cara memilih fintech yang cerdas. Jangan sampai memilih fintech yang mengakses Android kita atau gadget kita untuk dokumen-dokumen pribadi, bahkan penagihnya pun sampai ancam-ancaman ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, berikutnya mungkin saya akan share sedikit terkait dengan DPA Mobile. Oke, untuk DPA Mobile boleh di-share dulu sedikit. Oke, bisa dibantu untuk materi DP Mobile-nya? Oke, saya lanjut aja ya, kayak nampak materi dipersiapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi karyawan Astra Group khususnya, bahwa saat ini Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan saldo manfaat pensiun, lalu pengecekan biodata diri, bahkan mendapatkan promosi dari grup Astra langsung dari gadgetnya. Kalau tadi mau cash, bagaimana kita bisa mengoptimalkan dana darurat. Nah, kalau di DPA Mobile, bagaimana kita bisa memanage? Nah, memanage dalam arti, nah, kira-kira nanti ketika pensiun dapat berapa ya? Bisa cek saldonya. Itu bisa kita alokasikan untuk perencanaan keuangan sebagaimana tadi Ibu Imelda sampaikan. Bagaimana kita bisa menganalisa kira-kira ketika nanti pensiun saya dapatnya berapa? Apakah investasi yang kita lakukan saat ini sudah mencukupi untuk kita nanti menikmati masa pensiunnya. Dari panitia barusan menyampaikan masih ada 30 menit untuk tanya jawab ya. Jadi nanti mungkin saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar, oke, saya coba cek. Oke, sebagai informasi untuk pertanyaan bisa terkait mau cash ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan terkait mau cash atau terkait dengan fintech, bisa menyampaikan di kolom chat. Oke. Oke nih, saya coba bacakan mungkin dengan Bu Imelda ya. Baik Bu, kita coba tambahkan pertanyaannya. Nah, karena kita masih ada waktu 30 menit lagi, kita coba membahas pertanyaan Bu yang sudah masuk ke kita. Baik, yang pertama ini dari Stelia. Apakah ini Stelia dari Pama? Oh betul, dari Pama. Nah, selamat pagi, saya Stelia dari Pama. Bagaimana mempersiapkan biaya pendidikan anak dengan kenaikan yang sangat tinggi saat ini? Karena kenaikan biaya pendidikan jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan penghasilan. Gimana Bu untuk mensiasati biaya pendidikan anak nih? Oke, cerita mengenai pendidikan anak ya. Saya pernah tuh dapat tugas dari UNDP, United National Development Program, itu dari PBB ya, untuk memberikan edukasi keuangan kepada para pemulung. Teman-teman tahu pemulung itu siapa? Pemulung sampah ya. Jadi ternyata kita tuh banyak banget yang nggak melirik sebelah mata, anggap remeh gitulah sama yang namanya pemulung. Tapi ternyata income mereka itu cukup besar. Bahkan pernah ada yang waktu proyek itu saya datang ke Mojokerto, itu ada satu pengusaha daur ulang, jadi dia pemulung tadinya, tapi akhirnya sekarang waktu kami kunjungan itu penghasilannya berapa? Perputaran bisnisnya kaget-kaget pasti. Saya juga sampai kaget-kaget. Perputaran bisnisnya itu 500 juta per hari. Per hari. 500 juta. Amazing kan? Ya, saya juga amazed waktu itu, sangat terkagum-kagum. Nah, singkat cerita, dari dia punya banyak pemulung, jadi dia punya banyak orang-orang yang ngambilin sampah gitu ya. Dari salah satu pemulung itu ada yang namanya tingkat agak mandornya sedikit, itu namanya pengepul.
Ya, nah salah seorang pengepul itu waktu itu adalah ibu-ibu, dia punya anak 2, cewek-cewek semua, masih kecil, masih balita, ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun. Oke, terus dia bilang sama saya, Bu Imelda, saya mau anak saya jadi sarjana dua-duanya. Walaupun mereka perempuan, tapi mereka dua-duanya harus jadi sarjana. Dan saya sudah menyiapkan biaya pendidikan buat mereka, yaitu rumah warisan ayah saya. Rumah warisan ayah saya, ayahnya masih hidup, tapi dia sudah bicara tentang rumah warisan ayahnya, ya. Rumah waris karena dia anak sendiri, anak tunggal. Jadi kalau nanti ayahnya exit, meninggal gitu, itu rumah nanti buat dia gitu kan. Jadi dia perhitungannya nanti kalau anaknya mau kuliah, rumah yang dari ayahnya itu yang akan dia jual untuk biaya kuliah anaknya. Oke. Waktu itu tahun 2017 sampai tahun 2018 itu proyek saya dengan UNDP, keliling Indonesia mengedukasi para pemulung. Oke. Nah, si ibu ini dia tinggalnya di daerah Bogor. Dia tinggalnya di daerah Bogor, ya. Terus kemudian saya bilang sama dia, "Ibu, kenapa Ibu punya cita-cita tetapi kok harus kakeknya mereka gitu yang menutupi cita-cita ibu itu gitu kan." Si ibu kan ceritanya rumah ayahnya yang mau dijual untuk anaknya kuliah, ya. Bilang itu tanggung jawab anak, itu baiknya adalah tanggung jawab kita, ya. Kita yang harus mengusahakan bagaimana pendidikannya. Terus tapi dia bilang, tapi nggak cukup lah uang saya, dari mana saya bisa nabung supaya anak saya nanti bisa kuliah, dia bilang gitu kan. Oke, kita sudah ikut training ya Bu ya. Apa yang Ibu dapat pelajaran dari sini? Saya bilang gitu. Ya harus membuat catatan keuangan Bu, katanya. Oke, laksanakan dulu itu. Ibu bikin dulu catatan, rapi setiap hari, Ibu bikin, nanti kita lihat. Apa dari catatan Ibu itu yang bisa kita peroleh kesimpulannya, Ibu harus memperbaikinya seperti apa. Dan ternyata benar dia lakukan, gitu ya. Kemudian beberapa bulan kemudian tugas saya itu saya diatur untuk ngasih training di Surabaya. Masih dalam program yang sama, proyek yang sama, UNDP. Nah, si ibu ini datang ke Surabaya. Dia temuin saya. Saya sampai terkagum-kagum juga dengan dengan fokusnya, dengan komitmennya, dengan konsistennya si ibu ini kan. Dia datengin saya ke Surabaya. Setelah saya selesai ngasih training, istirahat, sore, dia datang ke tempat saya. Dia bilang, "Ibu, saya sudah lakukan yang Ibu bilang. Semua sudah saya catat. Tapi saya masih tetap belum bisa menemukan apa jalan keluar supaya anak saya bisa kuliah." Dia bilang gitu kan. Karena dia sudah melaksanakan tugasnya, PR-nya, ya saya juga terharu ya, luar biasa banget ini ibu gitu, begitu berkomitmen. Jadi sama-sama kami bahas berdua. Ini apa, kita hitung satu-satu. Akhirnya ketemu bocor alusnya di mana? Bocor alusnya adalah ibu ini hobi nonton bioskop. Nggak tahu sekarang pandemi ini bagaimana. Dia hobi nonton di bioskop, ya, seminggu sekali. Dia bilang karcisnya kan hanya 25.000. Masa saya nggak boleh senang 25.000 gitu kan? Oke, karcis bioskop 25.000. Tapi menjelang ke bioskop itu ada banyak godaan, ya. Lewatlah di depan Ramayana, banyak sale-sale. Akhirnya yang nggak perlu-perlu sale-sale dibeli gitu kan? Nah, beli karcis. Ketika beli karcis adalah jualan popcorn, adalah jualan minuman teh apa itu ya yang pakai susu itu ya kan. Kalau beli cemilan kan nggak cuma sendiri ya, untuk suami ya untuk anak juga harus dibeliin gitu kan. Nah pulang nonton, nah, belum sampai rumah, nah, ada wangi siomay ya, ada wangi pempek ya. Nanti sampai rumah kita udah kemalaman, lebih baik kita makan dulu ya, makan dulu ya. Nah, akhirnya itu bocor alusnya. Setelah dijumlahin itu bocor alus, sebulan itu bisa lebih dari 1 juta. Bocor alus tadi. Oke? Kaget? Kaget. Dia juga kaget. "Hah, segini banyak, Bu?" katanya. "Segitu banyak." Jadi sekarang mau anaknya kuliah atau mau tetap rajin nonton bioskop? Gitu. "Oh ya, saya mau anak saya kuliah," katanya. "Oke, kalau mau anak kuliah, nonton bioskop dikurangin.
1 kali sebulan, jangan 1 kali tiap minggu, 1 kali sebulan. Oke? Dan kalau mau nonton bioskop harus janji pada diri sendiri tidak mampir mana-mana. Langsung ke bioskop, beli karcis, nggak beli apa-apa, nonton, pulang langsung pulang. Nggak mampir-mampir, wangi-wangi pempek, wangi-wangi nasi goreng, apa-apa itu semua tutup hidung. Oke? Lewat langsung sampai rumah. Janji. Akhirnya apa? Akhirnya dia bisa nabung 750.000 setiap bulan untuk nabung emas. Saya sarankan dia nabung emas. Teman-teman, dengan harga emas yang seperti sekarang, you know berapa hasil investasinya? Belum lagi nanti kalau 10 tahun lagi, 15 tahun lagi anaknya kuliah, tabungan emas itu bergulir setiap bulan, tetap Rp750.000 setiap bulan dalam bentuk tabungan emas yang bergulir terus, compounding terus. Menurut Anda, apa dia masih perlu lagi jual rumah orang tuanya? Oke? Dengan happy ending. Dia pulang dengan wajah cerah, kemudian beberapa bulan kemudian dia SMS saya, terima kasih banyak Ibu, saya sekarang tahu bagaimana anak saya nanti bisa kuliah. See? Oke, siap Bu. Oke, itu jawabannya Bapak Ibu sekalian ya dari Ibu Imelda. Nah, ini nyambung Bu dengan jawaban Ibu barusan Bu, bagaimana investasi emas. Nah, ada dari Pak Refli Salim dari VIP Group juga. Untuk saat ini investasi dalam bentuk apa Bu yang paling baik? Properti, emas, atau reksadana? Nah, ini pertanyaan Bu. Yang pas pada pertanyaan investasinya apa ya gitu. Oke, ini pertanyaan sama juga kalau kita pergi ke dokter terus, "Dok, itu obatnya apa untuk sakit kepala?" Terus dokternya pasti akan nanya dulu dong, sakit kepalanya itu karena apa? Harus diperiksa dulu karena apa, supaya jangan salah resep. Ya kan? Nah, dalam hal investasi juga sama. Investasi itu tidak bisa rumusnya sama untuk semua orang, nggak bisa. Ya, investasi itu harus disesuaikan pertama dengan risk profile. Risk profile itu adalah profil resiko. Profil resiko itu artinya sejauh mana saya bisa mentoleransi yang namanya resiko. Ya, karena teman-teman jangan salah, semua investasi apapun namanya itu pasti ada risikonya. Jadi kalau ada yang menawarkan pada teman-teman investasi yang tidak ada risiko, maka itu dia sedang bohong besar dan maka itu berarti Anda sedang berhadapan dengan tawaran investasi bodong. Oke, hati-hati. Ya. Kalau ada yang menawarkan investasi tanpa risiko, untungnya besar, tapi nggak jelas itu uangnya dikelolakan kemana, itu maka Anda sedang berhadapan dengan investasi bodong. Jadi siapapun yang menawarkan, mantan yang dulu nggak jadi, yang sekarang cantik jelita, dia datang kepada Anda, Bang, ini saya ada investasi begini, jangan takut, nggak ada risiko, tapi untungnya gede banget, gitu. Nah, itu Anda sedang ditawari investasi bodong. Jangan-jangan dia juga nggak tahu kalau itu investasi bodong, bukan salah dia juga kadang-kadang ya. Dia tidak ada rencana untuk menjerat Anda, tetapi dia juga nggak tahu, tetapi itu Anda harus aware, harus betul-betul mengerti yang namanya investasi bodong. Jadi pertama, Anda harus sesuaikan dulu risk profile. Semakin tinggi risk profile, artinya ngukurnya gimana? Misalnya uang saya rugi 70%, apakah saya masih bisa tidur nyenyak? Ataukah saya terus harus pingsan digotong ke rumah sakit? Nah, kalau Anda pingsan digotong ke rumah sakit, berarti Anda tidak cocok dengan risiko tinggi. Pilih investasi yang risikonya minim. Kalau investasi yang risikonya minim, itu hasilnya juga minim. Karena risiko berjalan seiring dengan hasil. Ada ungkapannya high risk, high return. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi keuntungan potensi yang bisa diberikan. Oke. Seperti tadi, jadi kalau ada yang menawarkan risikonya tidak ada, tapi untungnya gede, itu bohong. Itu pasti investasi bodong. Oke. Nah, jadi kalau Anda mengukur diri Anda sendiri, bahwa kalau investasi saya rugi 10% aja pun saya sudah pingsan, nah itu berarti saya tidak cocok untuk berinvestasi yang 10%. Nabung aja lah. Kalau tabungan itu nggak ada risiko.
Risikonya tabungan itu adalah uang Anda termakan inflasi. Risikonya tabungan adalah uang Anda termakan biaya administrasi. Paling itu. Ya kan? Tapi tidak ada risiko kerugian yang investasi tadi. Jadi pertama, risk profile. Anda harus kenali dulu risk profile Anda yang mana. Terus yang kedua, jangka waktu. Mau berapa puluh tahun Anda berinvestasi? Kalau tadi kata Pak Nanang, dia mau berinvestasi untuk 17 tahun nanti ketika masa pensiun. Nah, kalau jangka waktunya masih panjang, berarti Anda punya banyak pilihan untuk investasi. Risiko yang lebih tinggi sedikit juga nggak apa-apa. Karena masih punya banyak waktu untuk recover kalau ada apa-apa. Ya. Terus yang ketiga adalah targetnya. Targetnya mau berapa besar? Kalau kita targetnya tinggi investasinya, maka berarti kita harus mencari model investasi yang cukup berisiko, atau kita harus, kalau kita nggak mau berisiko, kita harus menyisihkan lebih banyak tabungan untuk mencapai tujuan keuangan tadi, gitu. Jadi tidak ada rumus yang sama untuk setiap orang mau investasi di mana. Oke, sip. Terima kasih Bu Imelda. Nah, ini berikutnya dari saya lihat Pak Janu. Jadi intinya adalah bagaimana cara mengetahui bahwa pendapatan kita saat ini saat bekerja itu bisa menjamin kehidupan saya dan keluarga di masa depan, Bu. Apakah bisa diukur atau diprediksi, Bu? Gitu. Cukup nggak sih ketika nanti saya di masa depan ya, bukan hanya pribadi tapi untuk keluarga juga? Oke. Apakah penghasilan saya bisa menjamin hidup saya nanti di masa pensiun berapa puluh tahun lagi? Emangnya Bapak mau pensiun berapa puluh tahun lagi? Ya kan? Itu harus jadi pertanyaan dulu. Kalau Bapak mau pensiunnya 5 tahun lagi, tentu saja persiapannya beda dengan Pak Nanang tadi yang mau pensiun 17 tahun lagi. Oke. Nah, apakah nanti penghasilan saya yang sekarang cukup untuk membiayai penghasilan saya, penghidupan saya ketika nanti saya pensiun? Itu jawabannya sangat tergantung kepada Bapak sendiri. Sejauh mana sekarang Bapak mempersiapkan. Jadi pensiun itu harus dipersiapkan, bukan dijaminkan. Tidak ada yang bisa menjamin kita di masa pensiun. Yang ada adalah kita persiapkan, berikhtiar, berusaha. Bagaimana hasilnya nanti, Tuhan yang tahu. Tapi yang pasti kita berusaha dengan sebaik-baiknya dari sekarang. Ya, bagaimana nanti saya pensiun, saya persiapkannya dari sekarang. Apakah saya mau gaya hidup saya nanti pensiun sama seperti sekarang, ataukah saya nanti pensiun cukup hanya berdua aja sehingga kegiatan saya cukuplah hanya ke rumah ibadah yang di ujung gang, ya, menikmati waktu di sana, mempelajari kitab suci, diskusi tentang hidup yang baik. Itu tentu biaya hidupnya akan jauh lebih murah daripada kalau Anda cita-citanya nanti mau pensiun, itu mau pergi jalan-jalan setiap bulan, setiap minggu, kemana ada konser, nonton ke sana, karena kalau sekarang lagi kerja nggak sempat nonton konser, itu tentu biaya hidupnya beda. Jadi kembali kepada Anda sendiri, Pak. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan Anda di masa pensiun, hanya Anda yang bisa mempersiapkannya. Mau seperti apa nanti, dan sekarang maunya disiapinnya seperti apa, supaya ketika masanya tiba nanti nggak kaget-kaget. Gitu. Oke, sip Bu. Nampaknya untuk pertanyaan terkait dengan Ibu sudah terjawab semuanya. Tadi ada beberapa pertanyaan tapi mirip-mirip Bu, tapi kayaknya sudah terjawab dengan pertanyaan sebelumnya. Ya. Oke, berikutnya mungkin saya akan coba jawab. Ini mungkin beberapa terkait dengan DPA juga. Karena kita join event, jadi saya akan coba bantu menjawab beberapa pertanyaan dari peserta juga terkait dana pensiun. Dari Akebono, misalkan apakah anggota DPA masih harus menyisihkan dana pensiun di luar alokasi DPA? Sebenarnya kita kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau kita relate sama materi Bu Imelda, tujuan kita apa? Berapa pendapatan yang mau kita dapat ketika kita pensiun? Apakah dengan kondisi iuran sekarang mencukupi atau tidak? Apakah ketika iuran yang sekarang dibayarkan, Bapak masih ada spare atau tidak?
Jadi kalau misalnya Bapak memang ada kelebihannya, kaitkan tadi Bapak Ibu. Jadi diinvestasikan. Kalau misalkan dengan iuran kan sudah otomatis ya. Dari HRD langsung potong iurannya disampaikan ke DPA. Kita investasikan. Tapi kalau Bapak Ibu merasa kurang nih, kayaknya tujuan atau mimpinya itu kayaknya nggak cukup nih untuk pensiun ya. Bapak bisa gunakan dengan investasi. Instrumennya seperti apa? Tadi seperti yang Ibu Imelda sampaikan, siap ukurnya faktor resikonya. Apakah Bapak Ibu dengan misalkan loss-nya 20% masih oke atau tidak? Apakah Bapak Ibu banyak item-item harus dicek, oh saya nggak mau investasi A, B, C. Itu kembalikan lagi ke Bapak Ibu sekalian. Lalu berikutnya saya juga bacakan terkait DPA juga. Ini bagaimana cara password dan DPA mobile ya. Bapak Ibu bisa sekarang sudah bisa melakukan riset password dan juga mendapatkan username langsung di DPA mobile. Jadi langsung saja download di DPA mobile, nanti ada link lupa password atau lupa username. Ikuti panduannya, nanti Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan username atau passwordnya. Saat ini akses DPA mobile bisa menggunakan email dan nomor HP Bapak Ibu sekalian. Lalu dari Bu Fitri untuk DP1 aplikasi bisa Ibu, nanti ada namanya estimasi. Jadi Bapak Ibu bisa cek di DP Mobile, bisa mengira-ngira kira-kira nanti pada saat pensiun dapatnya seperti apa. Mungkin ini saya pertanyaan terakhir ya yang relate dengan materi kita. Mungkin dari panitia apakah waktunya masih ada spare atau kita next akan membacakan pemenang hadiah yang sudah kita persiapkan sebelumnya? Wah, seru nih. Seru nih Bu. Kayaknya tadi saya ulang dulu ya. Ada hadiahnya itu yang pertama adalah ada 20 saldo Astra Pay senilai Rp25.000. Jadi 20 orang pertama itu akan mendapatkan saldo Astra Pay. Lalu berikutnya ada juga Astra Pay sejumlah 1 juta. Ya, jadi 1/4 juta masing-masing ya. 250.000. 2 orang adalah penanya tercapai dan terbaik. Yang 2 lagi adalah yang menjawab pertanyaan dari Ibu Imelda tadi ya. Ada 2 pertanyaan, siapa yang tercepat dan tepat itu akan mendapatkan hadiah. Baik, sambil menunggu panitia menyiapkan sambil menunggu panitia menyiapkan untuk hadiah yang penanya dan juga untuk yang menjawab pertanyaan, saya akan bacakan terlebih dahulu peserta yang mendapatkan saldo Astra Pay sebesar Rp25.000. Oke, yang pertama adalah dari Bu Tebi Violita Dewi, ini dari Koperasi Astra. Lalu ada Sally Amelia Yanti dari GoFleet. Ada Bu Caroline dari IGP Group, ada Bu Sri Oktaviana Bavani dari Menara Astra, ada Bu Sarah Sabrina dari MTM, ada Pak Rudi dari Menara Astra juga, ada Pak Firdaus dari Tachi, ada juga dari Bu Balkis dari MTM, ada Konita Zahidah dari MTM juga, ada Susanti dari GoFleet, ada Bu Dian dari TAF S, ada Mas Mali dari GKD, ada Pak Ogotemi. Nah, ini Pak Ogotemi yang selalu mengikuti rangkaian asosiasi online kita. Itu lalu ada Pak Edwin, ada Pak Salju. Ini Ibu Salju kali, Salju Baby Dwi Susanto. Bapak Salju ya. Lalu Pak Kusen dari Hanken, Pak Irwanto, Pak Ana, dan Bu Dina. Ini ada 20 orang pertama. Mohon untuk bisa direct message ataupun ngechat message ke Dapen Astra untuk diverifikasi apakah di siang hari ini bergabung di sesi kita. Sekali lagi, bagi yang tadi disampaikan, mohon untuk bisa memessage ataupun mengirimkan pesan ke Dapen Astra untuk nanti kita verifikasi apakah hadir di kegiatan kita di pagi hari ini. Berikutnya kita akan bacakan untuk pemenang. Nah, untuk pemenang, Tara bisa dibantu untuk pemenang penjawab pertama mungkin ya. Kita lihat yang penjawab pertama. Yang pertanyaannya inflasi berapa persen? Betul. Berapakah inflasi? Nah, ini saya dapatkan. Jawabannya adalah Berapa persen? 6%. 6%. Yang pertama tuh benar. Nah, ini yang sebenarnya ini
kayaknya dari Auda gimana nih dari panitia yang menjawab pertama dari Auda juga? Apakah diperbolehkan atau kita geser? Karena yang pemilik acara gitu ya. Kita kasih kesempatannya saja ya. Jadi yang dari tuan rumah mungkin kita relakan dulu gitu kan. Ini yang pertama yang menjawab di waktunya 11.05 itu ada Pak Steven Honesta. Mungkin Pak Steven itu menjawab 6%. Ini untuk pertanyaan pertama. Bisa pengirimkan pesan ke Dapen Astra untuk diverifikasi untuk biodatanya sehingga untuk saldo Astra Pay-nya bisa kita proses. Sekali lagi bagi para pemenang jangan lupa untuk download dulu Astra Pay dan registrasi ya agar bisa kami proses untuk pemberian saldo Astra Pay-nya. Berikutnya pertanyaan dari Bu Imelda ada berapa tabungan dana darurat untuk single Bu ya? Ya, 3 bulan untuk single. 3 bulan. Oke. Yang menjawab pertama adalah Bapak Hapsara Andika dari Akebono. Itu jawabannya 3 bulan. Oke, Pak Hapsara boleh nanti ke message ya, kirim message ke Dapen Astra nanti untuk diverifikasi untuk pemenangnya. Berikutnya untuk penanya Bu Imelda. Nah, untuk Bu Imelda penanya terbaiknya siapa Bu? Kira-kira kalau mungkin nanti saya bantu untuk terkait tema apa? Nah, nanti saya akan coba bantu cari namanya siapa, Bu. Oke. Yang pertama? Karena ini topiknya mengenai perencanaan keuangan dan dengan dana pensiun, kita bagaimana mempersiapkan pensiun, maka pertanyaan yang paling berhubungan, related tadi adalah kayaknya dari Pak Nanang ya. Oke, Pak Nanang VIP Group Bogor 3 mendapatkan saldo Astra Pay ya, 1/4.250.000. Mohon untuk kirim message ke Dapen Astra. Yang satu lagi, Bu, boleh untuk penanya yang satu lagi? Yang penanya berikutnya mungkin yang tadi masih juga terkait dengan pensiun ya. Siapa tadi yang siapa yang bisa menjamin hidup saya, pensiun saya? Tadi pertanyaan dari siapa? Oke, yang menarik ya. Oke, sebentar saya coba cari namanya nih di bawah kayak Bu. Oke. Bapak Janu sama. Oh ya. Bapak Janu Abdian, boleh Bapak Janu mendapatkan hadiah dari Maukes, yaitu saldo Astra Pay sejumlah 250.000. Boleh mengirimkan pesan ke Dapen Astra Bapak ya, nanti untuk kita verifikasi untuk biodata Bapak sekalian. Baik, nampaknya untuk waktu sudah cukup Ibu Imelda, Pak Daniel, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya juga untuk pelaksanaan, untuk pelaksanaan kita di siang hari ini, gitu kan? Oke. Konsultasi siapa ya Mas Hari? Oke, Bu, boleh yang konsultasi ya? Iya. Oke, siapa Bu? Kira-kira Bu, kalau dari pertanyaan? Yang paling aktif bertanya tuh tadi siapa ya Mas Hari? Tadi yang banyak bertanya itu kalau saya lihat dari sini berapa pertanyaan ya. Ada Pak Janu ada 2, kalau salah, lalu yang banyak pertanyaan ada Pak Adit yang tadi yang sewa alat musik, sound system dengan kebun sawit. Lalu tadi yang terkait dengan perencanaan keuangan untuk anak ya. Nanti ada Bu Stelia dari PAMA. Oke. Lalu menurut panitia yang mana nih pertanyaannya, yang mana mengenai anak atau mengenai bisnis atau mengenai apa nih? Kalau bisnis tadi Pak Adit ya, kalau anak Pak tadi Adit. Siapa tadi Bu? Anak Bu Stelia. Stelia ya. Oke. Siapa lagi? Bentar saya coba cek dulu ya, kira-kira pertanyaannya membutuhkan penanganan khusus untuk konsultasi Bu ya. Ya. Oke, saya cek dulu di sini. Yang namanya siapa tuh? Bobby, kondisi suami, karyawan swasta, gaji. Oke, kalau itu Bobby ya, Pak Bobby ya? Ya, kayaknya ada kisah nih Pak. Ada kisah, kayaknya oke. Pak Bobby, Pak Bobby Armanda, selamat Anda mendapatkan hadiah untuk konsultasi gratis dengan Bu Imelda. Nah, nanti boleh dicurahkan, mungkin kan kira-kira kondisinya seperti apa, sehingga nanti bisa dibantu konsultasi dengan Ibu Imelda. Bisa kan ngechat ke Dapen Astra, nanti untuk kita verifikasi biodatanya. Baik, berarti hadiah sudah ya, tadi 20 orang pertama, nanti mungkin bisa ngechat ke Dapen Astra untuk diverifikasi. Lalu tadi ada hadiah total 1 juta juga sudah kita sampaikan untuk penanya.
dan juga untuk yang menjawab kuis dari Bu Imelda, dan yang terakhir adalah hadiah konsultasi dari Bu Imelda Tarigan dan rekan dari Pak Bobi Armanda. Ya, mungkin nanti Bu Imelda ada kisah, kisah tersendiri Bu ya, nanti mungkin bisa dibahas. Nih panjang nih kisah. Betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup dari kami Dana Pensiun Astra, mungkin tidak hanya cukup di acara sharing ini saja. Jadi sebagai informasi juga kita punya Soneda, Sosialisasi Online DPA. Bukan kita sebagai supporternya Bang Oma gitu kan. Soneda The Series, jadi Sosialisasi Online Dana Pensiun Astra. Kita ada BITalk, Business Talk, ada iTalk Investment Talk, ada eTalk Education Talk, dan DTalk atau DPA Talk. Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini setiap bulannya dengan mengikuti Instagram kita @dapenastra_official atau langsung saja mengakses di bit.ly/dpastra. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan materi yang menarik seperti di siang hari ini. BITalk ada terkait dengan bisnis. Jadi bagaimana kita mendapatkan sharing dari pelaku usaha, dari yang memang sudah punya usaha, dan mungkin Bapak Ibu punya usaha yang mirip, mendapatkan insight yang baru bagaimana bisnis berjalan. Lalu iTalk, Investment Talk, kita bisa selenggarakan setelah menyampaikan laporan investasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang selalu mengecek saldo tapi nggak tahu investasinya seperti apa, bisa ikut di iTalk setiap tanggal 16 atau 17 setelah penyampaian laporan investasi Dana Pensiun Astra melalui DPA Mobile. Dan eTalk, Education Talk seperti rangkaian di siang hari ini. Education Talk terkait dengan edukasi, ada perencanaan keuangan, ada mungkin nanti terkait bisnis ataupun materi-materi edukasi yang lainnya yang relate dengan Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir DTalk atau DPA ini terkait dengan program dana pensiun. Jadi bagi yang masih galau, saya DPA 1 atau DPA 2, DPA itu investasinya kemana saja. Kalau nanti saya pensiun, saya klaimnya seperti apa, ikut di DTalk. Baik, saya rasa itu saja materi dari kami, dari Dana Pensiun Astra, join event bersama Maukes. Gitu, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bu Imelda Tarigan, Bapak Dani dari Maukes, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang tadi beruntung, jangan lupa untuk mengkontak terlebih dahulu admin kita di Dapen Astra untuk diverifikasi sehingga nanti kita bisa sampaikan hadiah Astra Pay-nya. Catatannya jangan lupa download dan registrasi dulu Astra Pay-nya sehingga bisa kita proses untuk hadiahnya. Baik, saya rasa saya cukup demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan selama penyelenggaraan kegiatan ini. Mohon maaf juga jika memang ada salah kata dari saya sebagai modern MC di siang hari ini. Dan sampai jumpa di event berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.